Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifka Akila Zenia, mahasiswa jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia di Afrika. Afrika termasuk dalam kawasan pasar non-tradisional yang menjadi target bagi ekspor Indonesia. Untuk terus menjalin kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Afrika, tentu tidak lepas dari diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia. Salah satu upaya dalam penguatan kerjasama ekonomi Indonesia dan Afrika yaitu dengan diadakannya Indonesia-Afrika Infrastructure Dialogue atau Dialog Infrastruktur Indonesia-Afrika pada tahun 2019. Dialog Infrastruktur Indonesia-Afrika dilaksanakan di Bali selama 2 hari, yaitu pada 20 dan 21 Agustus 2019. Dialog ini menjadi platform bagi komunitas bisnis, penjabat pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dari Indonesia dan Afrika untuk bertukar pikiran, berdiskusi mengenai kemungkinan kolaborasi, dan lebih jauh terlibat dalam kerjasama di sektor infrastruktur dan sektor terkait lainnya. Dialog ini diikuti oleh 53 negara Afrika dan menghasilkan kesepakatan bisnis hingga 822 juta US dollar atau sekitar 12,3 triliun rupiah. Jumlah yang sangat luar biasa. Ngomong-ngomong soal diplomasi, tentu tidak dapat dipisahkan dari negosiasi. Dialog antara Indonesia dan Afrika ini termasuk dalam model negosiasi integratif atau kooperatif. Model negosiasi ini mengedepankan menang antara pihak yang terlibat, di mana dialog infrastruktur Indonesia-Afrika merupakan wadah untuk ekspansi bisnis antara Indonesia dan Afrika. Pastinya kedua belah pihak menginginkan hasil yang sama-sama menguntungkan. Lalu dalam negosiasi atau diplomasi ada beberapa hukum yang harus dilaksanakan, yaitu tidak menyempitkan topik hanya pada satu topik. Meskipun bernama dialog infrastruktur, dialog ini juga membahas mengenai topik-topik lain seperti ekspansi ekonomi, pariwisata, energi, pertambangan, dan banyak topik-topik lainnya. Pada saat melaksanakan diplomasi atau negosiasi, jangan lupa untuk membuka luas pintu untuk dialog pada topik-topik lainnya ya. Kemudian segala sesuatunya juga harus dipersiapkan secara matang nih. Pelaksanaan dialog antara Indonesia dan Afrika ini hanya dilakukan selama 2 hari. Agar terlaksana dengan maksimal, segala sesuatu telah dipersiapkan sebelumnya. Kementerian, lembaga, hingga perusahaan swasta Indonesia yang berkesempatan mengikuti dialog telah mempersiapkan paper dan presentasi jauh sebelum dialog dilaksanakan. Selanjutnya, tentukan target untuk setiap kesepakatan. Indonesia menargetkan 7 triliun rupiah dari proyek-proyek di Afrika dan dialog infrastruktur menghasilkan kesepakatan bisnis kurang lebih 12,3 triliun rupiah yang ditandatangani oleh Indonesia dan Afrika. Tidak lupa dalam negosiasi perlu untuk menemukan apa yang diinginkan oleh pihak lawan. Karena dialog Indonesia-Afrika merupakan negosiasi untuk mencapai keuntungan bersama, Indonesia perlu mengetahui target apa yang ingin dicapai oleh Afrika. Afrika membutuhkan investasi yang tidak mengeksploitasi. Maka Indonesia memberikan beberapa investasi seperti investasi migas pada Mozambik, serta berjanji untuk menjadi partner terpercaya dan tidak mengeksploitasi sumber daya. Terakhir, negosiasi harus dilakukan secara kooperatif dan bersahabat. Dengan hubungan yang baik yang telah terjalin dari lama melalui KTT Asia Afrika, dialog antara Indonesia dan Afrika ini dilaksanakan secara bersahabat dan dihadiri oleh lebih dari 700 peserta dari Afrika. Demikian analisis dan penjelasan saya mengenai diplomasi ekonomi Indonesia di Afrika melalui dialog infrastruktur Indonesia-Afrika.